Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni project presentation mengenai M-Parking Slot. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Helma Agustina dengan NPM 2115061090 dan Dimas Ardi Kusuma 2115061110. Anissa Zafira 2115061038 dan Yosian Nipar 2115061074. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang bertugas, silakan. Baik, izin melanjutkan. Yang pertama ini adalah tentang permasalahan yang diangkat dari proyek yang kami usulkan, yaitu next. Baik, untuk permasalahan di sini kita mengetahui bahwa tingginya minat masyarakat terhadap tempat perbelanjaan besar seperti mal. Kemudian adanya tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi seperti tempat rekreasi dan tempat-tempat lainnya, terutama yang berada di kota-kota besar. Belakangan ini, tepat sebelum adanya PPKM, tempat-tempat tersebut menjadi tujuan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan akan dirinya. Namun, dari hal ini juga menimbulkan suatu permasalahan baru, di mana sebagian bahkan beberapa orang mengeluhkan permasalahan tempat parkir di sekitar area mal atau tempat rekreasi terkait yang begitu sulit untuk menemukan lokasi parkir. Bahkan tak jarang banyak orang juga yang sudah keliling mencari tempat parkir di setiap sudut mal, bahkan yang memang areanya luas sampai berjam-jam, namun alhasil ada yang tidak mendapat tempat parkir karena sudah penuh dan alasan lainnya. Kemudian hal itu tentunya akan membuang waktu orang yang awalnya ingin bersantai dan mempunyai tujuan untuk berekreasi, namun justru rugi akan waktunya. Maka dari itu, di sini kami mengangkat permasalahan ini untuk mencari sebuah solusi yang dapat meringankan setiap orang sebagai pengunjung untuk mengefisiensikan waktunya dengan hanya menggunakan sebuah software atau perangkat lunak untuk melihat dan memesan lokasi parkir, juga melakukan proses pembayaran melalui berbagai platform pembayaran digital, dan juga sistem ini ditujukan bagi unit kelola parkir suatu tempat yang membutuhkan sebuah software yang dapat mengelola dan memantau area parkir setempat. Dengan ini, kami berharap dapat menyediakan fitur menarik seperti adanya fitur pemesanan atau reservasi parkir melalui online, dan juga fitur lainnya yang akan memudahkan user atau pengguna dalam hal ini selaku pengunjung untuk mengatasi permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari proyek yang kami usulkan ialah yang pertama itu membangun sebuah sistem perangkat lunak yang memudahkan dalam mengatasi persoalan yang diangkat, kemudian mengembangkan suatu ide yang inovatif dan bermanfaat, kemudian mengatur pengelolaan informasi area parkir lebih akurat bagi kepuasan pengunjung, kemudian mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu pengunjung, kemudian mempermudah dalam pengaturan area parkir. Selanjutnya ialah memudahkan pengunjung untuk mencari lokasi parkir yang kosong yang dikehendaki, dan yang terakhir ialah menata pengelolaan arus keluar masuk area parkir sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien dan efektif. Baiklah, Selanjutnya itu kebutuhan user untuk proyeknya. Yang pertama itu pengguna dapat mencari posisi parkir yang tersedia yang ingin dihendaki dengan sistem booking atau slot. Yang kedua, pengguna dapat menghindari kemacetan parkir. Yang ketiga, pengguna dapat mengetahui tarif yang dibayarkan. Lalu pengguna juga dapat melakukan transaksi langsung dari saldo aplikasi pada aplikasi. Selanjutnya, pengguna dapat menghemat waktu untuk lebih efisien saat mencari parkir. Untuk pengelola parkir dapat memantau setiap area parkir dari monitoring saja. Lalu untuk pengelola dapat memantau hasil pendapat parkir melalui aplikasi. Pengelola juga dapat memantau perkembangan pendapatan area parkir. Pengelola dapat melihat jumlah pelanggan yang parkir per harinya maupun per bulannya juga. Dan terakhir, pengelola juga dapat mengatur kebutuhan pelanggan menyesuaikan kebutuhan.
Dari software tersebut juga, untuk kebutuhan non-fungsionalnya yaitu ada terdapat karakteristik sistem, perangkat lunak, dan perangkat keras. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu membatasi hak akses aplikasi dengan fungsi login. Yang kedua yaitu sinkronasi database dapat berjalan tanpa ada pengguna yang menjalankan. Untuk perangkat lunaknya, dibutuhkan menggunakan Android versi 5 ke atas. Perangkat kerasnya, hardware, kebutuhan RAM Android minimal 512 MB, kebutuhan storage-nya minimal 1 GB, dan juga ada koneksi internet yang tersambung. Lalu aplikasi M-Parkir ini dibuat untuk memudahkan pengendara atau pengunjung untuk menemukan tempat parkir kendaraannya ketika mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan ataupun lainnya seperti mal-mal dan hotel. Di sini juga terdapat kebutuhan non-fungsional dan fungsionalnya. Untuk atribut kualitasnya, reliability, kebutuhannya tidak pernah gagal, ergonominya, interface-nya berbasis touchscreen, portability-nya yaitu mudah diadopsi dari sistem operasi yang terdapat jaringan client server, safety-nya mudah diblokir ketika kehilangan, respon time-nya maksimal pengecekan teks selama 2 menit, memorinya data yang tersimpan berbentuk digital dan tidak mudah hilang, pengamanannya itu tag RFID sangat susah untuk dipalsukan. Lalu terakhir availability-nya itu harus terus-menerus beroperasi selama 7 hari per minggu dan 24 jam per hari. Untuk fungsionalnya, yang pertama itu menampilkan menu registrasi. Jadi halaman registrasi ini untuk mendaftarkan bagi pengguna yang belum terdaftar dan ingin menggunakan aplikasi. Dapat juga menampilkan menu login. Di sini untuk melakukan login ke dalam aplikasi yang dapat menggunakan login via Facebook ataupun via Google email. Lalu dapat menampilkan dashboard atau halaman utama. Jadi pengguna dapat menunjukkan penjelasan tentang aplikasi sekaligus menampilkan menu yang tersedia pada aplikasi. Selanjutnya itu menampilkan menu akun halaman atau akun user, halaman untuk admin atau user dalam mengupdate dan menyalin informasi. Jadwal yang seterusnya itu menampilkan halaman reservasi parkir dan juga menampilkan halaman menu lokasi. Desain arsitektur. Yang warna kuning merupakan sensor infrared dan yang paling atas merupakan Arduino Uno. Yang kiri bawah merupakan sensor ultrasonik, yang bawah tengah merupakan LCD display, yang paling kanan merupakan Ethernet SAR. Next. Penjelasan arsitektur. Sensor infrared berfungsi sebagai alat pendeteksi kendaraan masuk dan dikirimkan ke Arduino Uno agar dapat mengelola data kendaraan masuk. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mendapatkan data tempat parkir secara real time yang akan dikirim ke Arduino Uno untuk dikelola sebagai data tempat parkir yang sudah terisi maupun data tempat parkir yang tersedia. 3. Arduino Uno berfungsi sebagai pusat kendali utama pengumpulan data-data yang dideteksi oleh sensor dan mengirimkan data-data yang telah dihasilkan oleh sensor tersebut ke dalam server. 4. LCD display berfungsi untuk memberikan informasi navigasi kepada user yang sedang mencari tempat parkir dan memberikan informasi detail tempat parkir yang tersedia dan sudah terisi. 5. Ethernet site berfungsi sebagai papan penyedia layanan Ethernet. Papan Ethernet yang tersebut akan menjembatani Arduino agar dapat terhubung dengan jaringan LAN yang terkoneksi dengan router. Yang 6. Komputer berfungsi sebagai untuk monitoring tempat parkir. Desain arsitektur, mobil akan masuk ke dalam parkir dan melalui jalur RFID dan akan masuk ke tempat parkir. Begitu juga dari arah berlawanan, mobil akan masuk dan melewati RFID dan akan masuk ke tempat parkir. RFID digunakan untuk memeriksa data member yang terdaftar atau tidak terdaftar pada area parkir.
tempat yang digunakan untuk memilih posisi tempat parkir adalah LCD di pintu masuk. Sensor LDR atau LED sensor LDR yang digunakan untuk memberikan instruksi pada servo yang pada saat kendaraan sebelum ataupun sesudah melewati palang pintu, dan LED yang berguna untuk memberikan informasi kepada pengendara mengenai status slot parkir yang kosong ataupun terisi. Pada desain arsitekturnya menggunakan software atau perangkat lunak yang menggunakan bahan Atmel Stereo. Software atau perangkat lunak yang direalisasikan menggunakan sensor LDR, RFID, dan IMPA. Servo, display LCD, dan microcontroller. Perangkat lunak didesain untuk dapat melakukan pemilihan posisi parkir untuk mencatat segala informasi mengenai pengaksesan parkir dan kemudian disimpan dalam database. Untuk proses download programming ke microware menggunakan USB flash disk. Penjelasan desain arsitektur. Kebutuhan perangkat keras yaitu hardware, yaitu Arduino, Ethernet style, sensor, router, modem, LCD, breadboard, dan sensor infrared. Selanjutnya adalah desain interface. Pada desain interface aplikasi ini terdapat tampilan di awal, yakni merupakan tampilan halaman awal ketika user membuka aplikasi yang menandakan bahwa aplikasi ini dapat dibuka dengan baik. Selanjutnya yakni tampilan menu login dan sign up. Tampilan ini merupakan tampilan user interface di mana tersedia menu login atau sign up untuk melakukan pendaftaran akun atau masuk akun dengan memasukkan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada desain UI halaman utama. Pada halaman ini, user diberikan tampilan pilihan menu yang akan diakses. User dapat mencari lokasi pada kolom pencarian atau langsung memilih lokasi dengan menggeser slide dengan menu spesial untukmu. Setelah itu, bisa langsung memilih lokasi dengan klik parkir di sini. Selanjutnya yakni proses reservasi. Pada proses ini, user akan ditampilkan pilihan slot kosong pada lokasi yang telah dipilih. User dapat memilih slot yang ada lalu memilih menu pesan. Selanjutnya yakni proses transaksi verifikasi. Pada halaman ini, user diharuskan untuk menginputkan data berupa PIN yang digunakan sebagai media transaksi. PIN ini dibuat sebagai langkah keamanan oleh aplikasi agar lebih mempermudah transaksi. Dan setelah itu akan ditampilkan laman struk parkir. Yang sebelah kiri adalah struk parkir masuk dan yang sebelah kanan adalah struk parkir untuk keluar. Nah, untuk yang masuk ini, untuk menunjukkan masuknya bisa langsung menunjukkan QR code untuk ke keluarnya. Dan pada laman terakhir ada pilihan pada user untuk melakukan top up. User dapat memilih salah satu dari merchant yang akan digunakan untuk top up saldo pada aplikasi ini. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.